Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di tutoraktif.id. Masih pembahasan mengenai pengelolaan jurnal online dengan Open Journal System. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana menambahkan gambar dan mengatur gambar tersebut sehingga responsif sesuai dengan device yang kita gunakan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan jurnal oleh manajer. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita lebih fokus pada tampilan. Kali ini kita akan fokus pada kontennya. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan awal, bahwa jurnal manager tidak hanya bertanggung jawab terhadap tampilan, tapi juga terhadap workflow atau tanggung jawab jurnal lainnya. Misalnya di sini kita bisa menambahkan komponen, bisa menambahkan submission, review, publisher library, kemudian email. Ya, pada bagian komponen, di sini adalah file-file yang bisa ditambahkan oleh penulis ketika mengupload filenya. OJS versi 2, file yang kita tambahkan hanya terbatas atau kita namanya supplementary file. Ya. Bisa berupa artikel, kemudian bisa berupa data lainnya. Pada OJS 3, fitur-fitur ini ditingkatkan sehingga tidak hanya bisa menambah data mengenai penelitian, tapi juga yang berhubungan dengan aspek pendaftaran, misalnya manuskrip, kemudian juga perjanjian, copyright agreement, dan sebagainya. Kita akan custom, di sini ada beberapa, tapi Anda juga bisa menambahkan kalau ada file atau tipe file yang akan ditambahkan. Ya, di sini misalnya kita bisa mengganti nama artikel, kita bisa ganti ya, tipenya, ya, file groupingnya bisa supplementary, dokumen atau artwork. Ya. Kita pilih dokumen saja. Ya. Dan ini bisa di customize. Kalau mau, kita juga bisa menambah pada bagian add, menambah komponen lain. Selanjutnya pada bagian submission. Submission ini adalah berhubungan dengan panduan yang akan diikuti oleh penulis ketika mengirimkan artikel ke jurnal kita. Ya, kita bisa lihat di bagian about di sini. Pada bagian submission, di sini sudah ada informasi tambahannya. Kita sudah menambahkan kemarin sedikit saja mengenai guideline-nya dengan submission kit. Ya. Sekarang kita akan sesuaikan dengan yang ada di arbitrary sebelumnya. Nah, kita lihat di sini pada bagian about. Instruction to author, kita bisa menambahkan link di sini. Kita menambahkan link submission filenya. Jadi nanti ketika diklik link ini, maka otomatis filenya akan di-download. Kemudian pada bagian submission preparation checklist, di sini adalah file perintah-perintah atau aturan-aturan yang harus disetujui oleh penulis ketika ingin mengirimkan artikelnya. Kita juga bisa menambahkan checklist tambahan. Saya mencoba di sini untuk menambah item baru sehingga nanti penulis akan diwajibkan untuk menyetujui persyaratan dari penerbit. Kita coba tambahkan saja. Ya, tambahkan. Sini saya berikan misalnya jurnal arbiter, ya. Jadi maksudnya di sini adalah manuskrip yang dikirim oleh author harus sesuai dengan template yang sudah disediakan oleh pengelola jurnal. Kalau sudah, ya di sini muncul, ya Anda bisa mengedit dan bisa menghapusnya. Oke. Sudah di sini pada bagian submission metadata, ya kita masih ingat pengaturan awal ketika
mengatur jurnal ini sudah kita lakukan. Kalau sudah, kita save saja. Ya, kita lanjut ke topik berikutnya mengenai pengaturan review. Review di sini adalah pengaturan mengenai review jurnal itu sendiri. Jadi ini adalah tampilan nanti yang akan sampai ke reviewer. Ya. Mulai dari pengaturan berapa lama reviewingnya atau review artikelnya, review formnya. Kalau memang kita punya format tertentu, penilaian tertentu, kita bisa menggunakannya. Tapi untuk kali ini saya tidak membahas tentang membuat review formnya. Oke. Kemudian tipe dari blind reviewnya. Competing interestnya. Ini juga kita bisa kosongkan. Ya. Yang paling penting adalah pada bagian review guidelines. Ya. Jadi review guideline ini nanti akan membantu reviewer apa-apa saja yang akan dinilai. Kita bisa mengopinya dari halaman web Arbitrer. Kita copy saja di sini. Peer review, kita paste. Oke, sudah selesai. Peer review proses. Oke. Kita sedikit memberi pengaturan. Ya, alignmentnya kita beri justify saja. Kemudian untuk peer reviewnya kita beri format heading H2 atau H1 mungkin lebih baik. Ya, H1 lebih baik. Oke, kemudian untuk bagian lainnya sudah. Kalau sudah, tinggal di save saja. Ya, tinggal kita save. Pilih review option, kita pilih double blind dulu atau blind open. Kita pilih yang biasa, standar, double blind. Kemudian kita pilih save untuk melihat perubahannya. Ya, tampilan ini tidak tampak memang pada halaman depan, namun tampilan tersebut akan muncul ketika reviewer melakukan proses review artikel. Ya. Nanti kita akan melihat hasilnya ketika membahas tentang review. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu mengenai publisher, library, dan email. Ya. Kemudian pada bagian email, ini adalah email yang dikirim, memberi keterangan tentang email yang dikirim. Ya, di sini ada banyak template email yang ada. Ya, jadi kita bisa menggunakan template ini untuk mengirim email ke baik itu penulis, section editor, ataupun reviewernya. Coba kita cek salah satu, ya, citation editor query. Ya, ini contohnya. Nanti email ini akan dikirim oleh editor ke autornya. Ya. Bagian yang di dalam kurung siku itu adalah bagian yang wajib ada dan tidak boleh diedit. Jadi kita hanya bisa melakukan edit pada bagian teks-teks yang tidak ada kurung kurawalnya, maaf ya. Oke. Ada banyak sekali di sini emailnya, tipe email. Oke, di save saja. Ya, sudah selesai untuk pengelolaan publicationnya. Ya. Oke, saya rasa itu saja untuk topik kita hari ini. Kita akan lebih jauh lagi membahas mengenai Open Journal System versi 3 ini di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.